Hormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nama saya Dr. Monangsian SHMM, pensiunan jaksa, jabatan terakhir staf ahli bidang hukum di Dewan Ketahanan Nasional, Eselon 1B, pangkat terakhir golongan 4E, sekarang dosen tetap Universitas Pamulang, mengajar S2 Hukum. Sekarang akan saya komentari virus corona yang kedua mengurangi keyakinan agama yang dianutnya. Jadi sekarang ini ada virus corona ditemukan di Indonesia. Katanya sudah ada 2 orang di Depok. Satu ibu umurnya 64 tahun, anaknya satu berumur 31 perempuan. Katanya virus corona pernah kontak dengan orang Jepang. Waktu latihan dansa mungkin berdansa dengan anaknya yang umur 31 tahun itu. Sehingga pacarnya, temannya itu pulang ke Malaysia, di sana juga katanya udah positif virus corona. Sehingga masyarakat Indonesia bertambah ketakutan. Ketakutannya itu tidak hanya takut, sangat takut, melebihi ketakutannya. Saya lihat ketakutan ini melebihi rasa takut, sangat menakutkan sekali kepada masyarakat. Akibat menakutkan kayaknya ini saya lihat, jadi timbul masalah-masalah. Ada 4 masalah saya lihat yang kurang baik karena merasa terlalu ketakutan menghadapi virus corona. Padahal virus corona ini kan belum ada yang meninggal di Indonesia, baru ada terkena, sudah diisolasi di rumah sakit. Jadi saya lihat karena ketakutan berlebihan dari masyarakat ini, timbul masalah saya lihat kurang mengurangi keyakinan orang atas agama yang dianutnya. Seharusnya boleh kita takut, tapi jangan takut sekali. Semua serahkan kepada yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa yang menentukan apakah orang itu mati atau tidak. Semua berada di tangannya. Ada orang yang ingin mati, tidak mati-mati. Ada yang ingin mati, tidak mati. Jadi semua ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Serahkan saja masalahnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga demikian. Padahal tempat tinggal saya di sekitar Depok. Ya saya serahkan aja sama Tuhan. Mau kemana saya? Kalau memang sudah begitu, kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, mau bilang apa kita? Jadi ini saya janganlah mengurangi keyakinan kita kepada masalah itu karena ada virus corona yang sangat menakutkan masyarakat yang berlebihan. Jadi marilah kita hadapi dengan baik dan berdoa terus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu dilindungi dari segi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan juga di samping itu saya lihat banyak sekarang ini warga masyarakat ini memborong beras, makanan yang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari dari swalayan-swalayan, dari pasar-pasar tradisional, ditumpuk. Akhirnya berpengaruh dari segi ekonomi. Sehingga karena ditumpuk nanti beli beras itu, tadi kami dari Pamulang, cerita ibu-ibu, jam 9 beras sudah habis di pasar. Swalayan-swalayan juga ada berasnya lagi, sudah diborong. Takut nanti tidak bisa keluar rumah katanya. Sehingga diborong dan saking ketakutannya menghadapi virus corona ini. Sehingga dari segi ekonomi sudah nggak baik. Nanti ada orang yang butuh beras tidak kebagian. Padahal beras yang dibelinya itu hanya ditumpuk, tidak dimakan. Karena rasa takutnya nanti tidak ada kebagian. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjamin kebutuhan 9 pangan pokok dipersiapkan. Tetap saja masyarakat tidak percaya. Memborong semua sampai menimbulkan masalah dari segi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dan juga saya lihat kita sepertinya tidak percaya atas penjelasan dokter. Menteri Kesehatan sudah memberikan penjelasan bahwa corona itu tidak lebih banyak penyakit batuk biasa yang meninggal daripada corona. Tapi kita tidak takut sama batuk. Coba kita lihat, banyak orang yang mati karena penyakit jantung. Banyak orang mati karena kelebihan penyakit gula dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah takut.
Sudah banyak yang terjadi di rumah sakit yang meninggal gara-gara itu. Tetapi kita tidak takut. Kenapa kita masalah virus corona saja begitu takutnya kita? Apalagi belum pernah ada kematian di Indonesia ini. Baru terkena virus corona. Baru terkena virus. Belum sampai ada yang mati. Begitu takutnya kita menghadapinya. Jadi saya pikir marilah kita menghadapinya dengan baik. Apa yang jelaskan dokter sudah jelas. Orang yang tidak sakit tidak perlu pakai masker. Hanya orang yang sakit karena batuk itu perlu pakai masker. Sudah sampai diberikan penjelasan demikian. Jadi ini sudah standar WHO. Kita harus mentaati itu. Kalau sudah kena dan sebagainya. Boleh kita takut, tapi jangan berlebihan. Boleh kita takut, jangan berlebihan. Ya kita makanlah, katanya sekarang di apotek pun sudah berebutan beli kurkuma. Obat kurkuma katanya bisa sebagai pencegah. Di pasar ada lagi katanya bumbu-bumbu tradisional, biasakan diminum, sudah habis. Jadi inilah gara-gara rasa ketakutan sekali. Semua diborong. Terutama makanan-makanan. Beras, kebutuhan 9 bahan pokok lah. Sampai diborong dari swalayan-swalayan, pasar tradisional habis. Tidak. Gara-gara takutnya sama virus corona ini. Sampai mengurangi keyakinan kepada agama yang dianunya. Kalau kita penganut agama yang benar, kita tidak akan takut terjadi apa-apa. Semua serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dialah yang berkuasa. Jadi segala sesuatunya dia akan, kalau memang orang itu belum waktunya dipanggil Tuhan, tidak akan dipanggil. Tetapi kalau sudah waktunya, apa yang boleh buat? Banyak masalah penyakit-penyakit yang lain. Kenapa kita terlalu tahu sama corona? Banyak penyakit lain yang banyak meninggal korban seperti jantung, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah setakut ini. Jadi marilah kita dalam menghadapi virus corona ini lebih mentaati, lebih banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan serahkan semua hidup itu kepadanya. Dan juga jangan terlalu banyak memborong makanan sehingga orang lain juga kebagian. Dan kita harus taati petunjuk dokter. Dan juga di sini pers juga memberitakan itu, jangan terlalu membesar-besarkan, menakut-nakutkan masyarakat soal corona ini. Berikanlah informasi-informasi yang menyejukkan masyarakat sehingga tidak terlalu takut menghadapi virus corona. Sekian dan terima kasih.